Ya, selamat siang, mahasiswa-mahasiswi STT Soteria Purwokerto. Kita berjumpa di siang hari ini pukul 11 siang, Senin 28 September 2020. Bagaimana keadaan kita masing-masing? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih pada siang hari ini. Tuhan, tolong kami bersama-sama. Tuhan sudah memberikan hal-hal yang terbaik buat kami. Ebenezer itu senantiasa terjadi. Sampai di sini Tuhan menolong kami, dan setiap kali membuka ayat itu di dalam firman Tuhan, selalu bertemu dengan ayat tersebut kembali. Ebenezer berarti Tuhan itu menolong, tidak pernah henti-hentinya. Seperti dalam Ibrani 13 ayat kelima, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Itu berarti Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20. Berkati perkuliahan pada siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat siang sekali lagi, sehat-sehat semuanya. Wah, ini kita pasti merasakan ya pertolongan Tuhan sampai siang hari ini. Tentunya kita yakini kalau berkat Tuhan itu senantiasa baru setiap pagi, itu juga tidak akan pernah kebaikan-kebaikan Tuhan itu sirna. Baik, sebelum kita memasuki perkuliahan kita, kemarin kita memasuki bab keempat. Untuk menjadi bahan pengingat saja ya, itu bab 4 itu tentang pemuritan intensional. Pemuritan yang intensional itu dikatakan membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah, dan membawa mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus, dan melalui rencana pertumbuhan yang intensional terus-menerus, sehingga mereka juga mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Itu dikatakan oleh Edmund Chan. Jadi pemuritan intensional itu adalah pertama orang itu dimuridkan terlebih dahulu, lalu berubah. Setelah berubah menjadi dewasa penuh di dalam Kristus, dia baru merencanakan untuk memberikan kepada orang lain. Jadi berantai sifatnya, ya, berantai. Itu perlu kalau kita bersama-sama merenungkan bahwa yang penting orang tersebut mau dimuridkan dulu. Dan yang selanjutnya itu kemarin kita sudah melihat bagaimana dalam 1 Korintus 3:1-3 itu munculnya gereja tradisional yang hanya tidak lagi memenuhi pertumbuhan rohaninya jemaat, dibuktikan dengan itu 1 Korintus 3 ayat 1-3. Perselisihan, iri hati, ya. Ada katakanlah rapat yang hanya permasalahan sepele menjadi nggak karu-karuan, bisa baku hantam. Lalu yang kedua, perlu diingat bahwa murid itu adalah mutiara yang hilang. Dan terlebih lagi kita juga ingat dalam Matius 9:17 itu, anggur yang baru. Anggur yang baru itu dikatakan Injil Yesus Kristus. Sedangkan kantong yang baru itu sistem yang mau diubah. Jadi ada satu perubahan-perubahan di dalam apapun juga. Karena kalau anggur yang baru diberikan kepada kantong yang lama, kemarin saya sudah mengatakan sistem Yudaisme itu sistem yang pokoknya matok, nggak bisa enggak, ya tetap harus begitu. Sedangkan pemuritan itu adalah hal yang baru. Hal yang baru artinya hal yang baru itu apa? Semuanya akan
mendapatkan atau terjadi transformasi. Dan transformasi itu kalau kita nanti mau lihat di pembicaraan atau katakanlah hal yang terakhir, itu kita bisa melihat reformasi itu paling penting dan paling awal itu justru kepada gembala sidangnya. Ini yang kadang-kala kita masih pro kontra ya. Masa gembala sidangnya direformasi ya. Tapi memang itu fakta. Jadi seperti maaf dikata kalau satu negara presidennya saja bersih, presidennya sudah tidak korupsi, itu bawa-bawaannya itu makin lama makin sungkan. Tapi kalau atasannya itu sudah namanya perbuatan-perbuatan kotor, nah yang bawa-bawa itu semakin kotor. Ya. Nah kemarin tuh kita menyudahi di tempat ini ya, mempraktekkan pemuritan. Jadi gereja tradisional itu mempraktekkan pemuritan tapi lebih fokus pada program. Dan yang kedua dikatakan tentang pemuritan itu lebih bertanya bagaimana daripada mengapa. Ya kalau dikatakan bagaimana itu istilahnya itu ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang prinsip, jangan bertanya bagaimana tapi mengapa. Jadi kalau bagaimana itu jalannya, sedangkan mengapa itu benar-benar itu urgen, ya penting sekali. Baik, itu sekilas pertemuan kita di tanggal 21 September. Sekarang kita masuk bab 5. Bab 5 ini dikatakan cara hidup dan struktur gereja tradisional. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kegiatan rohani hanya memenuhi tuntutan program gereja tahunan. Artinya itu bahwa kelihatannya jemaat itu bertumbuh, tetapi sebetulnya gereja tradisional ini kalau kita amati ya seperti tadi hanya memenuhi tuntutan program gereja tahunan. Lalu yang kedua dengan sistem pelayanan komisi yang tidak menunjang pertumbuhan rohani. Jadi komisi itu terwujud akan di gereja macam-macam, ada komisi wanita lah, komisi pria, komisi sekolah minggu ya, ada komisi bermacam-macam. Nah, komisi-komisi yang muncul itu kalau di gereja tradisional itu dikatakan hanya merupakan satu kegiatan. Kalau bahasa yang gampang itu hanya memunculkan keramaian saja, keramaian. Nanti kita lihat lebih. Mengapa? Karena bersifat impersonal daripada personal. Artinya komisi-komisi itu yang terlibat biasanya adalah orang-orang yang di dalam komisi itu dan tidak menyentuh kebutuhan-kebutuhan rohani sidang jemaat. Lalu dikatakan formal daripada kuasa hidup, performa daripada pengalaman hidup. Jadi nanti terbukti pada saat komisi-komisi ini betul-betul melakukan program tahunan, itu terlihat bahwa kesaksian-kesaksian hidup di antara jemaat itu sangat minim. Mengapa saya katakan sangat minim? Karena kesaksian-kesaksian hidup mereka merasa hanya pokoknya saya ikut kegiatan, tapi hidup berakar, bertumbuh di dalam Kristus itu sekali lagi tidak tersentuh. Nah, kalau sudah tidak tersentuh, akhirnya seperti 1 Korintus 3 ayat 1-3 tadi pasti muncul berulang kali seperti lingkaran setan saja. Artinya seperti lingkaran setan tuh bahwa nanti sedikit-sedikit pasti perselisihan, sedikit-sedikit pasti iri hati, ya sedikit-sedikit ada problem. Tapi kalau
ya sekali lagi yang dewasa itu akhirnya akan menunjukkan pada hal-hal yang ya dia bisa memunculkan yang namanya buah roh, kasih, damai sejahtera, sukacita, lalu kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri dan lemah lembut. Itu bukankah akan lebih indah? Ya. Tapi kebanyakan maaf dikata orang-orang itu lebih senang karunia roh. Wah, dia kalau bisa menyembuhkan, dia bisa berbahasa roh, bernubuat, menerjemahkan bahasa roh. Itu justru hal-hal seperti itu orang-orang justru yang menginginkan hal seperti itu. Tapi kalau kita merenungkan, Tuhan Yesus saja bertemu dengan pohon ara lalu berkata karena tidak ada buahnya dikutuk itu pohon ara. Itu kan menunjukkan bahwa buah itu sangat penting, ya, sangat penting. Makanya berulang kali saya katakan orang Kristen dalam kehidupan intimnya dengan Tuhan itu akan memunculkan buah yang pertama tadi, kasih, lalu damai sejahtera, sukacita. Kalau orang berhubungan intim dengan Tuhan dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan, tidak mungkin tidak kalau merasakan seperti tidak merasakan yang saya sebutkan tadi. Apalagi kalau saudara masuk lagi ke dalam doa yang namanya doa puasa. Pengalaman menunjukkan pada saat doa puasa kita nggak usah perlu mencari damai-damai, akhirnya damai itu dengan sendirinya menguasai hati dan pikiran. Ya memang secara daging, makanya daging dan roh itu berlawanan, disitulah dagingnya kita beri makan nasi, rohnya berlawanan gimana? Ya enggak makan. Tapi dengan sendirinya efek daripada tidak seolah-olah tidak makan tetapi memberi kehidupan kepada roh itu memunculkan tadi. Pasti itu sukacita, damai sejahtera, kasih. Ya, dengan orang lain juga begitu. Kita merindukan hubungan dengan orang lain, muncul yang namanya kesabaran, muncul yang namanya kebaikan, muncul yang namanya kemurahan, memberi semua, memberi. Lalu kita introspeksi diri melalui pergumulan dengan Tuhan, muncul yang namanya kesetiaan. Kesetiaan apa? Faith iman. Jadi kalau orang berbicara soal iman, itu juga berbicara soal kesetiaan. Kalau orang tidak beriman berarti ya nggak setia toh. Makanya Tuhan firman Tuhan juga mengatakan pada waktu aku datang untuk kedua kalinya, apakah aku dapati iman di bumi ini? Itu menunjukkan bahwa orang-orang percaya yang sudah percaya, lalu nanti seperti di kisah para rasul itu dikatakan satu kali Tuhan akan turun dari surga, itu menunjukkan bahwa itu setianya sampai di mana orang-orang percaya ini. Ya, demikianlah. Ya, baik, kita lanjutkan saja. Nah, ini analisa hidup di gereja tradisional. Jadi itu di dalam analisa itu gereja perlu menerima kritik hati nurani yang murni. Ini perlu, ya. Jadi gereja tradisional ini, maaf dengan hormat sekali lagi saya katakan, monggo apa yang saya utarakan ini ya sebagai masukan lah, diterima ya sumonggo, dicerna, bagaimana ya istilahnya, bebas-bebas aja ya. Kita nggak menyinggung begitu. Cuma ini memang ada hal yang perlu direnungkan. Jadi gereja itu perlu menerima yang namanya kritik. Nah, dalam 1 Tesalonika 2 ayat 4 itu dikatakan bahwa kita diharapkan lebih menyukakan Allah daripada menyukakan manusia. Kalau saya mencatat di dalam Galatia 1 ayat 10, lebih lagi, adakah ku cari kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka
aku ingat hamba Kristus. Jadi ini perlu kita tegaskan bahwa di zaman gereja awal itu betul-betul orang-orang militan. Kita ingat bagaimana di Kisah Para Rasul pasal 5 itu Ananias dan Safira, luar biasa bukan? Begitu dia ditanya oleh Petrus, lalu dia tidak jujur aja, dua-duanya meninggal dunia. Dua-duanya loh. Itu kan menunjukkan bahwa militan sekali dan betul-betul dia menghargakan yang namanya Roh Kudus. Pelayanan mereka dalam kehidupan mereka tuh murni sekali. Sampai betul-betul ini mencari kesukaan, tapi kesukaan Allah. Ada satu pernyataan bagaimana sebetulnya dalam hidup itu bagaimana kehidupan kita. Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup. Ya. Kalau hidup untuk melayani dan melayani untuk hidup itu sangat berbeda. Kalau hidup untuk melayani, orang tersebut pasti berbuat sesuatu. Pokoknya nggak dilihat manusia, nggak diperhatikan oleh manusia. Yakin apa yang saya lakukan ini adalah pekerjaan kekal. Upah saya jadi upah kekal. Dan tidak mungkin kalau Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman itu, kita tidak dipelihara juga di dunia ini. Tapi kalau melayani untuk hidup, orang biasanya suka menyenangkan hati manusia. Takut kehilangan pekerjaan. Selalu hitung-hitungan untung rugi. Ya memang orang itu sebetulnya bisa saja. Tapi kalau sudah dicap, wah orang itu hitung-hitungan untung rugi banget. Wah ini kan sudah repot. Jadi kedua ini, tipe pelayanan ini kan membuktikan kita itu berada atau orang tersebut berada di mana. Nah 1 Tesalonika 2 ayat 6 juga ya disebutkan tidak pernah mencari pujian dari manusia sekalipun dapat berbuat demikian. Memang kalau kita melihat dalam kehidupan kita itu banyak sekali orang-orang yang dia masih takut manusianya dibanding Tuhan. Memang nggak salah, menghormati manusia itu nggak salah. Sebagai karyawan dengan atasan itu menghormati atasannya nggak salah. Tapi kalau dengan Tuhan itu nggak lebih dari itu berarti dia itu masih tetap klarifikasinya itu masih menyenangkan manusia. Masih menyenangkan manusia. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 juga dikatakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah atau Tuhan itu melihat hati. Ya begitu Nabi Samuel disuruh Tuhan mengurapi siapa yang akan menggantikan Saul, kakak-kakaknya pertama Eliab, Abinadab, Syama itu semuanya akan bukan. Tuhan berkata bukan. Nah inilah ya satu kritik dalam kehidupan kita, hati nurani yang murni. Bahkan kalau saudara-saudara bisa merenungkan, ya maaf saja pelayanan di GBT Kroya itu ya, dari saya ditugaskan oleh Om Filipus 17 November 1991 itu sampai detik ini yang namanya persembahan, kotak persembahan gereja itu hanya ada 2 kotak, mau dimasukkan atau tidak itu terserah. Tapi apakah saya dengan metode seperti itu, apa saya juga berkekurangan? Nyatanya tidak, ya. Nyatanya tidak. Anak saya dari SD sekarang sudah kuliah sampai dua-duanya juga sudah, yang satu sudah selesai, yang 2 tinggal ini setahun lagi skripsi. Ada 1 anak SMA, itu semuanya Tuhan pelihara. Jadi kuncinya apa? Kuncinya kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan dalam arti apa? Betul-betul semakin kita memurnikan hati kita, semakin Tuhan itu bekerja. Ya, baik. Nah,
di sini kita melihat karena tanpa hal ini gereja akan mengikuti nilai dan cara hidup sekuler. Jadi di dalam gereja itu kalau tidak ada kemurnian hati, muncul nanti melakukan dengan cara-cara sekuler, artinya secara dunia. Wah, ini harus ada seminar-seminar motivasi diri, lalu jemaat yang beribadah hari Minggu berkurang, maka langsung memperbaiki administrasi gereja. Sebetulnya hal itu ya kalau sederhananya kadang-kadang ya nggak salah, tetapi ini menunjukkan bahwa konsentrasi fokus dari gereja tradisional itu tidak kepada pemuritan, tapi kepada program. Ya, kepada program. Nah, coba kita melihat yang selanjutnya. Ya. Nah, di gereja itu sebetulnya itu saudara-saudara ada dua hal. Gereja itu dianalisa. Menganalisanya seperti seorang dokter secara kuratif. Kuratif itu apa? Mengetahui, menyelesaikan persoalan mengapa tidak ada pertumbuhan. Tahu apa itu permasalahannya. Sedangkan preventif menjadi gereja yang sehat. Gereja yang sehat akan bertumbuh terus ke arah Kristus. Ini sangat penting. Jadi sekali lagi kita bersama-sama melihat kalau kita paham betul tentang bagaimana sebetulnya gereja. Sekali lagi tadi saya katakan ini jadikanlah masukan, kalau tidak ya sumonggo saja. Yang B, gereja tradisional. Apa toh arti tradisi? Tradisi itu mencakup dua dimensi. Kalau berkata soal tradisi, yaitu bentuk-bentuk mencakup praktek. Lalu yang kedua isi tradisi, bentuk bagian dalam mencakup nilai dan prinsip. Nah, isi dari tradisi itu lebih penting daripada bentuk. Artinya mengapa? Mengapa dari bentuknya? Karena isi itu mengandung nilai dan prinsip. Nilainya itu seperti apa, prinsipnya seperti apa. Nah, di dalam kehidupan yang realitas, nah itu kadangkala hal-hal seperti itu yang perlu kita bersama-sama renungkan baik-baik. Ya. Artinya begini, isi tradisi itu lebih penting daripada bentuk tradisi, tapi ini merupakan kesatuan. Artinya begini, jadi tradisi gereja itu tidak bisa lepas dari lingkungan, ya, tidak bisa lepas lingkungan. Nah, ini saya perlihatkan contohnya di Pulau Nias. Pulau Nias itu ada yang namanya penyembahan kepada arwah, ya. Nah, ini penyembahan kepada arwah ini biasanya kepada orang-orang yang sudah meninggal, dia minta berkat, minta kesembuhan. Padahal kalau kita bersama-sama merenung di dalam Keluaran 20 ayat 3-5a itu, jangan ada padamu Allah lain membuat patung atau sujud menyembah kepadanya. Jangan ada. Itu artinya apa? Artinya bahwa tradisi penyembahan kepada arwah itu betul-betul perlu kita harus tegas. Ini salah, ya. Lalu di penyembahan berhala itu waktu saya kecil itu juga begitu, saudara-saudara. Waktu saya kecil itu saya kan mengikut Tuhan dibaptis itu tahun 80-81. Tahun 80 ya, 80 dibaptis. Saya ingat betul 81 ayah saya meninggal, baru setahun menerima Tuhan Yesus. Nah, pada waktu saya kecil itu kalau ke makam gitu, itu mesti ada suguhan-suguhannya, tebu, jeruk, lalu bakso, ada macam-macam, ya.
itu daging-daging ayam, daging babi itu. Nah, sebelum masuk dalam acara doa dengan dupa, nggak tahu gimana itu, saya punya mbah itu pasti senantiasa itu ngepuk-ngepuk kuburan itu. Dan pada waktu ngepuk-ngepuk itu apa ya, mukul-mukul kuburan itu sempat berkata begitu, "Nenek, tangi nek, gitu. Bangun, nek, mah bangun," gitu. Saya pada waktu kecil agak nakal, saya tanya, "Sudah bangun apa belum?" 3 kali dia mukul-mukul gitu, "Nenek, tangi nek." Saya pada waktu itu mbah saya tanya, "Mbah, wes tangi urung ibune?" "Hus, menang." Sempat marah. Ya, itu apa? Wah, saya kalau merenungkan dulu ya, aduh, apa ya namanya, nggak mengenal Tuhan ya. Dukun manapun juga ya didatangi oleh orang tua saya ngikut aja. Berjalan 4 jam, pulang pergi 8 jam, ya oke-oke saja. Sampai setelah itu pijet. Mau kesel. Nah, itu luar biasa. Nah, di Nias itu ada juga yang namanya fatome. Fatome itu waktu tertentu dalam pesta nikah. Nah, pesta nikah ini, kalau orang nikah itu ada yang namanya dikorbankan hanya 2-3 babi. Tapi yang heran, kebudayaan fatome ini nggak taunya tuh mengorbankan lusinan babi. Nah, ada satu mahasiswa pascasarjana dari Reform Injil ini malah sempat tanya, "Loh, kenapa yang dikorbankan cuma 2-3 ekor kok ini sampai berlosen-losen?" Itu nggak taunya apa? Itu nanti untuk orang-orang sahabat-sahabat, untuk orang-orang dibagi-bagi. Jadi artinya semakin banyak babi itu semakin menunjukkan dia itu kaya. Nah, ini bukankah kalau kita bersama-sama renungkan, apa bukan pemborosan? Nah, kalau pemborosan itu di hadapan Tuhan gimana? Dan itu mengandung juga arti bahwa yang dimaksudkan itu pasti mengandung apa? Mengandung bahwa orang itu supaya dihormati sedemikian rupa. Ya. Matius 7 ayat 8 itu dikatakan begini, "Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Tradisi itu tidak dapat dihindari. Ya, karena itu kehidupan manusia. Namun tradisi itu tidak boleh menggantikan firman Tuhan. Matius 15 ayat 2. Tuhan Yesus mengatakan orang-orang Farisi melalui firman-Nya, mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tuhan Yesus mengkritik orang Farisi sebagai orang munafik. Karena apa? Mau mengkritik tapi tidak mau dikritik. Nah, ini orang fair loh, saudara-saudara. Kalau saudara mengkritik orang, siap-siap mau dikritik. Oke? Itu fair. Tapi kalau cuma mau mengkritik, tidak mau dikritik, wah, seperti di pemerintahan lah. Itu kalau Presiden Jokowi itu ya montang-manting bangun Papua, bangun PLTU, bangun tenaga listrik segala. Orang-orang yang nggak senang ya cuma bilang macam-macam. Dan kemarin beberapa hari ini Bapak Jokowi berpidato di markas besar PBB itu menjadi headline. Jadi presiden-presiden itu yang ditunjuk untuk berpidato di PBB itu sempat Pak Jokowi menjadi headline. Maksudnya yang menjadi viral nomor 1. Apakah itu bukan luar biasa? Ya. Nah, ini Matius 7 ayat 8, Tuhan Yesus menantang orang Farisi. Mengapa lebih mengutamakan tradisi? Ini penting sekali. Nah, yang terakhir dikatakan Waldo J. Werning mengatakan begini, Allah tidak anti tradisi atau anti lembaga, tapi praktek kita bisa menggantikan Dia Tuhan dengan tradisionalisme dan institusionalisme. Tradisionalisme dan institusionalisme adalah kekristenan yang
terpenggal leher, di mana Kristus tidak diperbolehkan untuk menjadi kepala gereja, dan di mana pemikiran mayoritas menggantikan pikiran Kristus. Jadi artinya kalau satu lembaga secara mayoritas itu sudah oke, tradisi itu tidak apa-apa, ya itu tadi, akhirnya tradisi diperbolehkan masuk di dalam kehidupan gereja. Nah, seperti tadi dikatakan, itu memenggal leher. Artinya apa? Harusnya kepala gereja yaitu Kristus sendiri memimpin gereja sebagai anggota tubuh Kristus, tapi diganti dengan tradisi, ya, yang menggantikan. Ya, kiranya sampai di sini. Selamat siang. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa kembali. Bapa di sorga, terima kasih. Pada saat siang hari ini kembali kami menyerahkan untuk Sekolah Tinggi Teologi Soteria Purwokerto. Tuhan memberkati untuk Ibu Louis Budi Prayetno beserta Pak Yason dan Pak Hendi yang mengelola sekaligus mengkoordinir dosen-dosen di tempat ini. Berikanlah kepada kami sekalian hikmat, akal budi, kebijaksanaan, karena STTSP ini adalah satu tempat wadah mencetak hamba-hamba Tuhan, mencetak orang-orang yang tidak saja agen-agen secara duniawi, tetapi agen-agen soe. Berkati Yayasan Yesus Juru Selamat Purwokerto, dan di mana Tuhan memelihara setiap hari, setiap minggu, sampai setiap bulan. Semuanya Tuhan berkati dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang secukupnya. Mahasiswa, mahasiswi di tempat ini, para dosen, diberi kekuatan, kesehatan juga. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.